Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Pengetahuan tentang Yesus. Saudara, pengetahuan tentang Yesus atau untuk mengetahui Yesus harus diakui bisa diperoleh melalui berbagai cara. Bisa melalui buku, studi pustaka, kuliah teologi, melalui YouTube, melalui online, dan berbagai cara lainnya termasuk belajar dari Alkitab. Orang yang memiliki pengetahuan tentang Yesus bukan berarti harus Kristen loh saudara. Kenyataannya kan memang begitu. Ada rohaniwan dari berbagai agama atau pemerhati kekristenan yang ingin tahu siapa Yesus itu, lalu mempelajarinya. Orang-orang seperti ini memiliki pengetahuan tentang Yesus, tetapi belum bisa atau bahkan tidak bisa dikatakan Kristen. Namanya Kristen itu pengikut Kristus. Itu berarti bukan hanya memiliki pengetahuan tentang Kristus saja, tetapi harus juga mengenakan hidupnya. Harus hidup seperti Yesus. Namun demikian, hal itu tidak masalah selama mereka tidak beragama Kristen. Nah, yang jadi masalah adalah kalau agamanya Kristen, mengaku orang Kristen, tetapi tidak mengenakan hidup Yesus. Hal itu dikarenakan mereka hanya memiliki pengetahuan tentang Yesus. Itu pun hanya sebatas akal atau di pikiran mereka saja. Akibatnya percaya atau imannya juga sebatas akal atau baru berupa persetujuan pikiran atau pengaminan akali. Orang seperti ini sebenarnya baru mengetahui Yesus, tapi belum kenal Yesus. Ironi bukan saudara? Padahal agamanya Kristen, pergi ke gereja, bahkan tidak sedikit yang lahir dari keluarga Kristen. Lebih parah lagi, pengetahuan yang dimilikinya juga tidak utuh, tidak lengkap. Biasanya yang mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu bisa membuat orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan berbagai mukjizat serta tanda heran lainnya. Dan itulah yang mereka sukai dan mereka cari. Padahal semua itu hanya merupakan tanda atau sarana yang Tuhan Yesus pakai agar orang mau percaya bahwa Dia adalah utusan Bapa. Tapi faktanya tetap saja banyak yang tidak mengerti. Dan ini loh saudara, tidak mau mengerti. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sendiri sampai berkata di dalam Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Waduh, itu sebenarnya perkataan yang keras. Saudara, bisa juga dipandang sebagai sindiran kepada orang yang mencari dan mengikut Yesus hanya untuk perkara-perkara jasmani, hanya untuk perkara-perkara fana dunia. Yang sebenarnya kita harus tahu bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk itu. Ia datang untuk menyatakan kebenaran. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 18 ayat 37.
Dikatakan demikian, maka kata Pilatus kepadanya, kepada Yesus maksudnya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Perhatikan, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Dia lahir dan datang ke dunia untuk memberi kesaksian tentang kebenaran, bukan untuk hal-hal yang duniawi atau yang lainnya. Kebenaran yang dimaksud adalah Injil, yaitu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16. Yang tidak lain tidak bukan adalah dirinya sendiri. Jadi adalah salah kalau kita datang dan mengikut Yesus, atau dengan kata lain menjadi Kristen, hanya supaya kita bisa memperoleh isi dunia dan kemegahannya. Bukankah kita juga tahu bahwa Yesus sendiri menolak dengan tegas, bahkan mengusir iblis ketika Ia menawarkan kepadanya seluruh isi dunia dan segala kesenangannya. Matius 4 ayat 10. Sebab itu, saudaraku, kalau kita baru memiliki pengetahuan tentang Yesus, itu belumlah cukup. Itu belum bisa dikatakan telah menerima Yesus. Itu belum bisa dikatakan telah memperoleh keselamatan. Itu baru awal dari proses untuk mengenal Yesus. Menerima Yesus itu bukan hanya tahu atau memiliki pengetahuan tentang Dia, tapi mengenakan hidupnya, hidup seperti Dia hidup. Dan terkait akan hal itu, dituliskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oleh sebab itu, melalui kebenaran hari ini, jangan sampai kita yang mengaku Kristen ini hanya tahu tentang Yesus. Tapi marilah kita berjuang untuk mengenal Dia serta mengenakan hidupnya, agar kelak kita juga bisa dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.